Beberapa tahun silam, Dr. Sigit Hermawan, seorang dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pernah mengungkap praktik kotor industri farmasi di Indonesia. Lewat paper jurnalnya yang menerima penghargaan secara nasional, berhasil menyibak tirai gelap yang selama ini menutupi wajah asli industri farmasi kita. Hasilnya cukup mengerikan. Riset tersebut membongkar rangkaian praktik kotor mulai dari pemilihan bahan baku obat yang tidak sesuai standar, manipulasi komposisi obat demi menekan biaya, hingga penyimpanan produk yang tidak layak. Bahkan obat herbal yang kita anggap alami dan aman seringkali disisipi bahan kimia berbahaya hanya demi memberikan efek instan yang palsu. Selain itu, dia juga mengungkap adanya kerjasama atau kontrak pribadi gelap antara perusahaan farmasi dengan dokter, rumah sakit, dan apotik. Sebuah ekosistem tertutup di mana resep obat yang pasien terima bukan lagi didasarkan pada efektivitas medis murni, tetapi pada target penjualan dan komisi. Inilah alasan mengapa harga obat yang kita beli seringkali terasa tidak masuk akal. Melalui kasus ini, kita dipaksa untuk melihat kenyataan pahit dalam sistem kesehatan di Indonesia, bahwa ketika kesehatan sudah sepenuhnya dikelola dengan logika industri, maka fungsi obat perlahan bergeser bukan lagi sebagai instrumen penyembuh, tetapi sebagai mesin pencetak untung yang tidak lagi mengenal kemanusiaan. Sebelum kita melihat bagaimana praktik-praktik kotor ini dijalankan, kita harus melihat siapa saja pemain di balik layar. Di Indonesia, industri ini menyerupai sebuah gurita raksasa yang bergerak di dua jalur utama, negara dan swasta. Di satu sisi, pemerintah mencoba mengambil kendali melalui holding farmasi BUMN. Di bawah komando Bio Farma, benteng utama kita dalam produksi vaksin, terdapat nama-nama lama seperti Kimia Farma yang menguasai jaringan apotek hingga ke pelosok, serta Indofarma dan Papros yang menjadi tumpuan bagi produksi obat-obatan generik dan alat kesehatan massal. Seharusnya mereka lah yang menjadi penyeimbang harga di pasar. Namun, peta ini menjadi jauh lebih kompleks saat kita masuk ke sektor swasta atau BUMS. Raksasa lokal seperti Kalbe Farma, perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang produknya menyusup ke setiap sudut hidup kita, mulai dari obat resep hingga nutrisi harian seperti Hidrokoko, Milna, Prenagen. Ada pula Temposcan dengan merek ikonik seperti Bodrex dan Hemaviton, hingga Sido muncul yang mengomersialisasikan tradisi herbal menjadi industri modern. Nama-nama seperti Dexa Medica, Konimex, dan Daria Varia melengkapi barisan pemain lokal yang bersaing ketat untuk menguasai pasar. Tapi gurita ini tidak berhenti di batas nasional. Perusahaan internasional seperti Bayer, Pfizer, GSK, hingga Novartis turut menancapkan kukunya di tanah air. Namun di balik megahnya daftar perusahaan dan omset triliunan industri farmasi tersebut, tersimpan sebuah fakta struktural yang jarang dibicarakan. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 85% hingga 90% bahan baku obat masih harus diimpor dari luar negeri, khususnya dari negara Tiongkok dan India. Bahan baku obat ialah zat aktif yang menjadi bahan utama pembuat obat. Meskipun perusahaan-perusahaan farmasi tersebut memiliki pabrik besar di Indonesia, tetapi sebagian besar kegiatan mereka di dalam negeri adalah memproses dan meracik zat aktif impor tersebut menjadi bentuk sediaan tablet, sirup, kapsul, atau injeksi, serta melakukan pengemasan. Ini berarti, meskipun logo yang tertera di kemasan obat adalah perusahaan lokal, jiwa dari obat tersebut tetaplah milik asing. Kondisi ini yang menjadi salah satu alasan fundamental mengapa harga obat di apotek sulit sekali untuk ditekan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan ambisi besar untuk memproduksi bahan baku obat dari plasma darah manusia, sebuah rencana yang logis mengingat populasi Indonesia mencapai 280 juta jiwa yang secara teori bisa menjadikan kita produsen plasma darah terbesar di dunia. Namun mimpi itu berbenturan dengan realitas yang pahit. Menkes mengeluhkan betapa sulitnya mencari perusahaan farmasi yang mau membangun pabrik di dalam negeri. Ia bahkan melempar sinyal adanya tangan tak terlihat alias mafia yang sengaja menghambat kemandirian farmasi kita agar ketergantungan impor tetap terjaga. Di titik ini, narasi tersebut menjadi sebuah ironi yang agak lucu. Sebagai sebuah negara, kita memiliki instrumen hukum yang kuat, mulai dari KPK, kepolisian, hingga Kejaksaan Agung. Rasanya memberantas tangan tak terlihat itu bukanlah hal mustahil jika ada kemauan dan komitmen yang nyata.
nyata. Keluhan sang menteri justru menyisakan pertanyaan besar di benak kita. Jika negara saja merasa kalah oleh mafia, lalu di mana posisi perlindungan bagi rakyat yang setiap hari harus menebus obat dengan harga yang dimanipulasi? Penyimpangan dalam industri ini dimulai pada laboratorium dan lantai produksi yang steril. Di sini, etika seringkali kalah telak oleh hitung-hitungan laba. Ada dua titik krusial di mana integritas medis mulai dikompromikan, yakni proses pembuatan dan proses pemasaran. Dalam proses pembuatan, para tenaga farmasi seringkali dihadapkan pada dilema moral yang menjerat. Secara profesional, mereka tahu bahan baku mana yang memiliki kualitas terbaik, namun pengusaha memiliki logika yang berbeda. Pilihan bahan baku berkualitas tinggi berarti menekan margin keuntungan. Akhirnya perintah dari atas seringkali berbunyi singkat, gunakan bahan yang ini saja. Maksudnya, gunakan bahan dengan kualifikasi rendah atau bahkan yang sebenarnya tidak masuk kualifikasi medis yang ideal. Disinilah celah itu dimainkan. Farmasi kita memiliki apa yang disebut sebagai range atau rentang toleransi yang tidak kaku. Misalnya, jika sebuah komposisi idealnya adalah 5%, aturan masih memperbolehkan rentang antara 3 hingga 8%. Celah teknis inilah yang dieksploitasi habis-habisan. Pengusaha memerintahkan penggunaan dosis di ambang batas bawah, katakanlah 3% saja, hanya demi menghemat biaya produksi, meski itu berarti menurunkan efektivitas obat bagi pasien. Ironisnya, para tenaga ahli ini seringkali dijinakkan dengan janji-janji kenaikan gaji atau bonus. Kita bahkan menemukan kasus di mana struktur antibiotik dimanipulasi dengan zat yang mirip hanya karena harganya lebih murah, asalkan secara teknis masih bisa dianggap antibiotik. Hasilnya, pasien meminum obat yang secara hukum mungkin legal karena masih berada di dalam range, namun secara etis telah cacat sejak dalam kandungan. Pasien membayar harga penuh untuk sebuah produk yang kualitasnya sengaja dipangkas demi memuaskan dahaga laba sang pengusaha. Jika di lantai produksi kualitas obat dipangkas, maka di meja praktik dokter, hak konsumenlah yang dibajak. Sudah menjadi rahasia umum namun jarang sekali dibongkar secara frontal bahwa ada relasi gelap antara perusahaan farmasi dengan mereka yang kita percayai sebagai penyembuh. Hal ini sederhana tapi sangat mematikan. Dalam dunia farmasi, pasien adalah konsumen yang pasif. Tidak ada orang yang ingin membeli obat. Mereka terpaksa membelinya karena sakit. Disinilah posisi dokter menjadi sangat sentral. Dokter bukan sekedar pemberi saran, mereka adalah decision maker atau penentu keputusan absolut. Apapun yang tertulis di lembar resep, itulah yang akan ditebus pasien tanpa banyak bertanya. Kekuatan inilah yang dibidik oleh produsen obat melalui konsep detailing. Seharusnya, dokter hanya mendiagnosis penyakit dan menentukan jenis terapi, sementara apoteker sebagai ahli spesifikasi obat, mereka inilah yang menentukan merek mana yang paling efisien bagi pasien. Namun sistem dan budaya kita telah bergeser. Dokter mengambil alih peran penentu merek, menciptakan celah bagi perusahaan farmasi untuk masuk ke demand sang dokter. Praktiknya dibungkus rapi dalam istilah kerjasama atau sponsorship, tapi di balik istilah halus itu terdapat aliran dana yang masif. Mantan Menteri Kesehatan Nila Muluk pernah menyinggung temuan mengejutkan tentang perusahaan farmasi yang menyiapkan dana hingga 131 miliar rupiah hanya untuk menyuap para dokter agar meresepkan produk-produk mereka. Imbalannya tidak main-main, mulai dari hadiah pernak-pernik, fasilitas mewah, hingga mobil kelas atas. Oknum dokter diduga menerima jatah 10 hingga 20% dari setiap penjualan obat yang mereka resepkan. Tragisnya saat skandal ini mencuat, institusi hukum seperti KPK seolah tak berdaya dengan alasan keterbatasan penyidik hingga batasan wewenang karena dokter bukan pegawai negeri. Praktik kotor ini dibiarkan menguap begitu saja. Namun, lubang ini jauh lebih dalam dari sekedar oknum dokter. Praktik ini telah merasuk ke dalam sistem institusi rumah sakit melalui sebuah mekanisme yang disebut formularium. Secara teori, formularium adalah daftar obat standar yang dipilih rumah sakit untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Namun di balik pintu rapat yang tertutup setiap 6 bulan sekali, formularium seringkali berubah menjadi medan pertempuran bagi para Key Person Decision Maker atau KPDM. Sebelum rapat standarisasi dimulai, para medical representative sudah terlebih dahulu bertemu atau mengamankan para dokter kunci. Tujuannya satu, memastikan merek obat mereka masuk ke dalam list
medis resmi rumah sakit. Dampaknya, terjadi double spending atau pengeluaran ganda bagi perusahaan farmasi. Mereka harus memberi diskon atau komisi kepada dokternya sekaligus memberi potongan kepada pihak rumah sakit. Dan tentu saja yang menanggung beban biaya marketing ganda tersebut adalah pasien yang sedang berjuang untuk sembuh. Gurita ini bahkan menjalar hingga ke apotik. Jalur distribusi yang seharusnya netral justru diwarnai dengan deal bawah tangan. Apoteker atau petugas apotek seringkali diarahkan untuk menjadi agen pemasaran. Dengan imbalan bonus per dus atau diskon khusus dari distributor, mereka akan dengan sigap mengarahkan pasien. Pakai obat yang ini saja, toh juga sama khasiatnya. Padahal di balik saran yang tampak membantu itu, ada komisi per kotak yang sedang mereka kejar. Inilah potret buram industri kesehatan kita. Sebuah perilaku kolusi dan nepotisme yang sudah dianggap sebagai rahasia umum atau sekedar jurus marketing. Ironisnya, saat semua ini merugikan masyarakat secara finansial dan medis, pihak asosiasi seperti GP Farmasi seolah angkat tangan. Mereka berdalih bahwa ini hanyalah masalah etika dan moral, bukan ranah pidana. Sebuah jawaban klasik yang memuakkan. Karena memberi hadiah dianggap bukan mencuri, maka pembiaran ini dianggap sah-sah saja. Kita terjebak dalam sistem yang menghalalkan segala cara, di mana kesembuhan manusia bukan lagi menjadi prioritas utama, melainkan variabel terakhir yang tersisa setelah semua pihak mendapatkan jatah komisinya. Konsekuensi dari keserakahan ini jauh melampaui kerugian finansial. Ia sedang menggiring kita menuju ambang bencana medis yang nyata. Ketika industri farmasi mengeksploitasi rentang toleransi komposisi dan memanipulasi zat aktif demi menekan biaya produksi, mereka sebenarnya sedang membiarkan bakteri dan patogen dalam tubuh kita melakukan adaptasi paksa. Inilah awal mula lahirnya resistensi antimikroba, sebuah kondisi di mana obat-obatan kehilangan efektivitasnya, menciptakan superbug yang kelak tidak akan mempan lagi oleh intervensi kimia apapun. Kita sedang mendanai terciptanya kiamat medis masa depan di mana infeksi paling ringan pun bisa berujung pada kematian. Monopoli ini tidak berhenti pada zat kimia, tapi juga merambah pada definisi kesehatan itu sendiri melalui apa yang disebut para sosiolog sebagai medicalization of life. Industri ini secara agresif mengubah spektrum normal emosi dan kondisi fisik manusia seperti kesedihan, kelelahan, atau penuaan menjadi diagnosa medis yang butuh konsumsi suplemen atau obat secara konstan. Kita dipaksa menjadi pasien abadi dan ketergantungan pada lab, bukan karena kita benar-benar sakit, melainkan agar roda ekonomi mereka terus berputar di atas rasa takut yang diproduksi secara massal. Tidak bisa dipungkiri, industri farmasi adalah salah satu pilar penting dalam peradaban modern. Banyak penyakit yang dulu mematikan, kini bisa dikendalikan, bahkan disembuhkan. Kita berhutang banyak pada dedikasi para peneliti dan kemajuan teknologi medis yang telah memperpanjang harapan hidup manusia. Namun keberhasilan sains tidak boleh dijadikan tameng untuk menormalkan praktik-praktik yang tidak manusiawi. Saat kita memegang sebutir obat, tersimpan sebuah realitas yang kompleks. Di sana ada keringat para ilmuwan yang idealismenya seringkali terbentur tembok laba, ada etika profesi yang digadaikan demi komisi, dan ada jutaan pasien yang haknya dibajak demi angka-angka di atas kertas. Masalah kesehatan di negeri ini bukan hanya tentang ketersediaan bahan baku, melainkan tentang krisis integritas yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat. Membicarakan ini bukan berarti kita menolak kemajuan, tetapi sebuah upaya untuk menagih kembali hak dasar kita, bahwa kesehatan seharusnya adalah hak bagi setiap raga yang bernafas, bukan hak istimewa yang hanya bisa ditebus oleh mereka yang punya kuasa dan harta. Karena pada akhirnya, di tengah pusaran industri yang menolak untuk berhenti, satu-satunya hal yang tidak boleh menjadi komoditas adalah kemanusiaan itu sendiri.